Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada UMY yang sudah memfasilitasi kepada dosennya untuk menyampaikan untuk menyampaikan seminar tentang pengabdian masyarakat. Kebetulan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan model partisipasi berbasis nilai-nilai Islam pada perencanaan desain grafis arsitektur di Sekolah TK Aba Kembaran Jakarta. Pengabdian ini kemudian dilakukan oleh saya sebagai Romansa, sebagai ketua dan sebagai penulis, dan juga saya dari Teknik Elektro UMY. Kemudian ada Pak Muhammad Heri Zulfiar, ini dari Teknik Sipil UMY sebagai anggota. Kemudian ada Pak Isnaini Mualidin, ini dari Ilmu Pemerintahan UMY. Oke, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kenapa sebetulnya ini saya dengan anggota ini melakukan pengabdian di TK Aba Kembaran Yogyakarta. Ini latar belakangi karena kondisi TK Aba Kembaran Jakarta itu dilihat dari sisi keterbatasan ruang kelas, sarana dan prasarana yang kemudian kurang memadai, dan mereka kebetulan pada saat ini ingin merencanakan perluasan pembangunan sebuah lembaga TK Aba Kembaran, tepatnya di daerah Kasihan Bantul, Yogyakarta. Nah, ini kebetulan ini menjadi solusi yang sangat penting bagaimana sebetulnya kita berkontribusi terhadap pengembangan perluasan ya khususnya di TK Aba Kembaran Jakarta, untuk kemudian sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lembaga pendidikan khususnya di usia dini. Nah, apalagi pada era modern, perluasan bangunan ini yang sangat bagus dan menarik, menjadi satu hal yang modal utama ya dalam kemudian menarik perhatian murid-muridnya. Nah, atau calon siswanya begitu. Namun di sini lembaga pendidikan yang kemudian di TK Aba Kembaran tidak memiliki dana yang cukup untuk pengembangan sekolah seperti yang dialami TK Kembaran ini. Maka kemudian disinilah harus ada pengembangan pengembangan gedung membutuhkan partisipasi dari lembaga yang lain. Nah, sehingga untuk mewujudkan itu kemudian perlu bantuan dana, sekalipun juga bantuan dari sisi perencanaan pembangunan supaya kemudian bangunan ini bertahan lama ya. Di samping itu juga tahan gempa ya. Maka untuk kemudian kebertahanan suatu lembaga itu tidak hanya kemudian mungkin didasarkan pada modal saja, akan tapi bagaimana kemudian lembaga pendidikan itu juga tahan lama, tahan dari sisi fisiknya begitu, sehingga bisa melindungi orang-orang yang terlibat di dalamnya seperti guru kemudian dan siswanya. Nah, inilah kemudian bagaimana kita memberikan kontribusi terhadap mereka untuk kemudian membantu mereka dalam sisi pengembangan perencanaan grafis arsitektur bangunannya. Nah, partisipasi individu tentunya masyarakat dan sebuah lembaga ini menjadi faktor pendukung terhadap kemajuan lembaga, terutama dana tadi ya. Namun sejatinya tidak hanya dana, tapi juga desain grafis juga perlu, dengan model pembangunan gedung yang menarik, kuat, tahan gempa, menjadi suatu hal yang sangat penting ya untuk mendatangkan para murid yang ingin sekolah ke lembaga tersebut dengan fasilitas yang mungkin lengkap gitu ya. Nah, disinilah kemudian selain itu juga kekuatan gedung tadi saya sampaikan itu dengan fondasi, dengan bahan gedung yang lainnya yang berkualitas, menjadi penentu terhadap keselamatan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sebetulnya menyelesaikan problem pembangunan TK Aba Kembaran dengan mengadakan sebuah model partisipasi perencanaan bangunan grafis
arsitektur Islami yang menarik dan menarik ya, Islami ya, dan ramah lingkungan gitu ya. Nah, kemudian tujuan dari pengabdian ini tentunya adalah membantu masyarakat pihak TK Kembaran Yogyakarta dalam merencanakan pembangunan ini sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian terhadap kemajuan dan pengembangan lembaga pendidikan khususnya di usia dini. Nah, kemudian selain itu juga ada metode dan pendekatan dalam melakukan pengabdian sekaligus juga penelitian ini menggunakan metode kualitatif ya yang didasarkan pada data lapangan atau field research dengan melakukan metode observasi ya, di sini juga wawancara, kemudian juga di sini juga kita melakukan fokus group discussion, artinya kita melakukan diskusi dengan mereka khususnya dengan pihak PRA ya, Pimpinan Ranting Aisyah, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kasihan Bantul ya, dan juga pihak TK di sini ya, pihak TK khususnya pimpinannya yang itu kemudian terlibat di dalamnya dalam perencanaan pembangunan gedung grafis arsitektur bangunan. Nah, di sini kemudian pendekatan risetnya adalah pendekatan deskriptif analitis yang menggambarkan dan menjelaskan beberapa objek garapan penelitian yang dikaji dan dianalisa data tersebut dapat dipahami. Artinya pengabdian yang kemudian dibuat sebuah bahan penelitian menjadi hal yang sangat penting dalam melihat bagaimana sebetulnya pengembangan lembaga pendidikan itu bisa bertahan lama ya, dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang digunakan. Kemudian tentunya adalah metode yang dalam penerapannya, metode yang digunakan itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Di sini ada perencanaan kegiatan ya, perencanaan kegiatan maksudnya perencanaan kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan beberapa rapat. Kita mengadakan rapat koordinasi dengan mereka ya, ada rapat koordinasi dengan pihak tim perencanaan, kemudian rapat koordinasi dengan lembaga di TK Aba Kembaran Yogyakarta ya, PRA ya, kemudian juga PRM yang ada di sana untuk merencanakan bagaimana desain grafis yang kemudian cocok dan bagus untuk dijadikan sebagai nantinya sebutnya sebagai pengajuan proposal begitu, kemudian untuk mempermudah pengajuan IMB gitu ya. Nah, izin mendirikan bangunan. Nah, kemudian juga disepakati dari rapat koordinasi dengan pihak mereka itu beberapa hal yang terkait dengan program ya, kegiatan. Di sini yang dihasilkan bahwa ketika menyampaikan program itu diterima oleh pihak mereka TK Aba Kembaran, kemudian kita mengadakan koordinasi dengan PRM PRA ya, pengurus di TK Aba dan masjid ya Kembaran Jakarta. Pertama, kemudian setelah itu kemudian dilakukan observasi ke lokasi bagaimana kondisi TK Aba, termasuk tanah yang kosong yang kemudian ingin dibangun untuk pengembangan TK Aba tersebut. Kemudian kita membuat gambar desain grafisnya untuk kemudian bisa disepakati. Kemudian juga ada pembuatan dokumen RKS ya, kemudian juga ada pembuatan dokumen RAB-nya ya, rencana anggaran dan biayanya ya. Kemudian juga ada pelatihan dan pendampingan pengurusan IMB di sini. Kemudian kita akan coba untuk sebagai bahan luarannya dalam membuat artikel. Nah, di sini kemudian disampaikan dalam sosialisasi ini kepada warga, kemudian khususnya PRA ya, kemudian TK Aba Kembaran Yogyakarta dan PRM. Nah, di sini foto-foto kondisi ketika menyampaikan ya sosialisasi kepada mereka. Nah, mereka pun kemudian menerima apa yang kemudian menjadi keinginan kita, dan kemudian alhamdulillah mereka juga cocok ya, dan kebetulan mereka memang nantinya akan melakukan pengembangan pembangunan TK Aba Kembaran, sehingga dari segi fasilitas dan sarana dan prasarana diharapkan dengan adanya desain grafis ini memberikan sebuah TK Islam yang tahan gempa,
ramah lingkungan dan juga memberikan perhatian dan mungkin menarik perhatian masyarakat ya. Ya, sehingga TK Aba Kembaran diharapkan bisa menjadi maju dengan adanya bantuan grafis yang menarik dan tahan gempa. Nah, kemudian di samping itu juga kita juga mengadakan tadi FGD ya, kemudian forum apa di sini fokus grup discussion ya dan visualisasi ide disampaikan juga kepada mereka ya tentang diskusi ya, diskusi dan penyampaian ide gagasan apa masukan apa saja yang menjadi keinginan mereka ya, yang ini diwakili oleh TKABA kemudian PRM PRA ya. Kemudian, nah disinilah kemudian model pengembangan nilai-nilai apa hubungan pengembangan nilai-nilai Islami. Di sini kemudian bagaimana kemudian TK itu kemudian juga TK itu bisa ya, di samping juga bangunannya bagus, grafisnya juga bagus, tahan lama, tahan gempa. Akan tetapi ada nilai-nilai Islam yang kemudian masuk di dalamnya. Artinya di sini juga ada misalkan tentang adanya WC ya, yang kemudian dipisahkan dengan laki-laki gitu ya. Kemudian juga ada tempat-tempat untuk gazebo untuk istirahat yang itu juga memberikan keindahan ya dan juga keindahan kepada TK dengan ditempatkannya adanya gazebo itu sebagai tempat istirahat bagi orang tua. Kemudian juga di situ juga disiapkan musola ya, sehingga kemudian musola itu dijadikan sebagai tempat untuk pelatihan sholat ya, praktek sholat begitu, dan kemudian sholat 5 waktu bersama guru dan murid-muridnya termasuk karyawan yang ada di sana. Sehingga kelihatan Islami ya di sini, artinya fasilitas tempat ibadah, fasilitas tempat wudhu ya, dan sarana prasarana yang lainnya seperti ruang perpustakaan. Kemudian juga di samping itu juga arena ya area lahan untuk bermain anak di situ untuk kemudian mengembangkan motoriknya mereka begitu, sehingga memberikan kenyamanan dan ramah lingkungan begitu. Nah, itu juga kemudian dilengkapi dengan adanya bunga-bunga yang itu memberikan sebuah keindahan yang sangat menarik. Karena itu bagian dari ajaran Islam, bagaimana kemudian Islam mengajarkan untuk kemudian memberikan keindahan ruang. Seperti dalam sebuah hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Nah, samping itu juga ada tempat sampah ya disediakan gitu. Nah, sehingga kemudian bangunan ini bangunan atau TK ini menjadi satu percontohan nantinya begitu untuk kemudian TK-TK yang lainnya. Nah, apalagi di sini adalah TK Aba ya milik Naisatul Aisyah milik Aisyah ya, Aisyah Bustanul Atfal ya. Ini menjadi ciri khas menjadi bagi khususnya Muhammadiyah dalam pengembangan pendidikan dan pengembangan lembaga yang Islami. Di samping itu juga mungkin ini juga didasarkan pada juga disampaikan hanya bangunannya, akan tapi juga orang-orang yang terlibat di dalamnya ini sangat diharapkan ya di sini. Nah, disinilah kemudian kita akan melihat bagaimana kemudian tindakan ini kemudian dilakukan untuk kemudian mengembangkan pendidikan dari aspek bangunan yang tahan gempa tadi, sehingga dapat memberikan perlindungan, kenyamanan, dan keindahan dengan settingan desain gambar yang cukup bagus dan disertai dengan nilai-nilai keislaman. Nah, nilai-nilai keislaman yang dimaksudkan adalah fasilitas yang tempat wudhu tadi yang saya sampaikan, kemudian juga yang terpisah dengan laki-laki ya, dan perempuan, dan juga musola untuk tempat sholat dan praktek sholatnya. Nah, kemudian juga di sini juga sengaja kemudian dibangun atau desain denah desain menggambarkan tentang perencanaan pembangunan TK Aba Kembaran Jakarta yang terdiri dari beberapa ruang. Di sini bisa dilihat, di sini ada kemudian ruang kelas, kemudian ruang guru, musola, kamar mandi ya, tempat wudhu ya, ada ruang kelas, gazebo, dan ruang pertemuan. Nah, ini sebetulnya adalah hal ini desain agar kemudian sekolah ini terlihat nyaman, bersih
Nah, karena kebersihan sebagian daripada iman dan juga ramah lingkungan. Nah, kemudian di samping itu juga kita untuk kemudian memberikan sebuah kenyamanan, nanti rencananya TK ABA ini juga dilengkapi dengan halaman yang cukup luas tadi, sehingga kemudian anak-anak bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Nah, ini bertujuan untuk tadi membangun karakteristik anak agar peka terhadap lingkungannya dan alam sekitar. Sehingga tanpa disadari akan terbentuk sikap anak yang selalu bersahabat dengan alam. Sehingga kemudian perlu adanya perencanaan pembangunan, desain dengan memperhatikan gedung yang tahan gempa tadi, seperti yang sampaikan sebelumnya. Nah, selain itu juga di sini juga ada perencanaan pembangunan, desain dengan memperhatikan gedung yang tahan gempa tadi, kemudian juga dengan memperhatikan diharapkan bisa menerima gaya gempa pada level tertentu. Selain itu juga dilengkapi dengan tembok yang cukup tebal, ya, dilapisi dengan baja dan ini juga mudah-mudahan bisa bertahan lama dan menahan badai dan tempaan angin kencang, sehingga diharapkan ini bisa menyelamatkan semua penghuni yang ada di dalamnya. Nah, ini yang saya sampaikan. Nah, dari sini kemudian kita akan melihat bangunan grafis arsitektur TK ABA yang mungkin terkesan ini sudah jadi, ya, artinya seperti ini. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi ini sebagai bukti bahwa desain ini seperti ini, yang ini bisa bisa dijadikan sebagai bahan untuk pengajuan IMB. Kemudian nanti juga untuk bisa dijadikan sebagai proposal pengajuan dana kepada lembaga-lembaga yang lain, khususnya yang lembaga yang ada di Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, ini yang kemudian bisa dilihat di sini bahwa bangunan ini ternyata memang dilengkapi oleh bahan bangunan yaitu beton, ya, kemudian juga ada besi berstandar SNI dan sesuai dengan kebutuhannya, yang kemudian juga dilengkapi dengan genting yang untuk melindungi penghuninya. Nah, ini di samping itu ya dilengkapi dengan tadi gazebo dan tadi ada tanamannya begitu. Nah, ini rencananya seperti ini. Nah, kemudian kesimpulannya berarti dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, kesimpulannya adalah bahwa model partisipasi yang berbasis nilai Islam dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah partisipasi atas dasar kebutuhan pihak TK Kembaran yang membutuhkan bantuan desain grafis pengembangan pendidikan anak usia dini. Yang kedua, partisipasi atas doktrin agama yang kemudian menyuruh manusia untuk menolong masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti TK ABA Kembaran dalam merencanakan pembangunan gedung yang bersifat Islamic religious, ya, kemudian dan menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam perencanaan area tempat pendidikan TK ABA Kembaran yang aman dan nyaman sebagai lahan tempat bermain anak untuk melatih aspek kognitif dan psikomotorik. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi dilakukan sebagai upaya pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan lembaga pendidikan yang direncanakan pada pembangunan jangka panjang. Artinya bahwa perencanaan ini tidak bersifat jangka pendek, tapi jangka panjang. Bagaimana kemudian perencanaan ini terus dan itu sampai kemudian kepada tingkat pembangunan. Tidak hanya sekedar mungkin perencanaan pembangunan semata, akan tapi sampai kepada pembangunannya nanti ke depannya seperti itu. Di sini kemudian saya tampilkan beberapa desain grafis yang sebelum jadi tadi. Nah, seperti ini. Kemudian ada kemudian desain grafis yang kedua. Nah, ini yang belum ada, jadi belum ada gazebo-nya. Ini rencana baru. Nah, dari masukan-masukan itu ini kan ada ada bunga-bunganya, gitu ya, ada tanaman-tanamannya ini di bawahnya juga, sehingga terlihat indah, ya, dan nyaman, memberikan kenyamanan kepada anak-anak, ya, dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, ini kemudian, inilah kemudian kondisi TK ABA dan lahan kosong yang nanti akan direncanakan sebagai untuk perluasan pembangunan.
Memang TK Aba sangat terbatas ya di sini, dan ini terkesan sempit ya kelihatannya ya di sini terkesan sempit, sehingga ruang area parkir pun itu sangat terbatas, sehingga tidak memberikan kenyamanan ya kepada orang-orang yang kemudian masuk di situ ya, kemudian menunggu anak-anaknya termasuk orang tua, dan termasuk juga anak-anaknya belum tidak memberikan ruang area untuk bermain anak. Nah, ini nanti akan dikembangkan di sebelahnya ini. Nah, ini adalah lahan yang masih kosong yang ya ini cukup luas ya sebenarnya. Luas ya. Nah, ini yang hasil pengabdian saya dengan Pak Heri Zulfiar, kemudian juga Pak Asnaini Malidin, sebetulnya dibantu oleh mahasiswa ya. Jadi di sini juga ada yang kemudian orang yang terlibat di dalamnya ini, sehingga kemudian mudah-mudahan ini nanti kedepannya bisa terwujud ya, untuk kemudian kita ikut berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya adalah adanya sarana dan prasarana seperti bangunan gedung sekolah yang memadai, yang dilengkapi dengan fasilitas yang cukup lengkap, sehingga ini akan mendukung terhadap pencerdasan ya terhadap anak, terutama anak yang masih kecil, yang masih usia dini, baik TKA maupun TKP. Di sini merupakan satu hal yang sangat penting, atau apalagi pada saat ini ya, pada saat pandemi COVID-19 yang itu dibutuhkan sarana dan prasarana yang cukup lengkap ya. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang perencanaan pembangunan TK Aba Kembaran Jakarta, khususnya bagi mereka ya, bagi TK Aba ya, ini sebagai bentuk partisipasi pengabdian terhadap masyarakat ya, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.